Shalom saudara-saudari, senang sekali dapat beribadah bersama-sama dengan setiap dari kita di tempat ini. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia dan Injil Yesus Kristus. Amin. Minggu ini kita masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-43. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaan yang ke-43. Bagaimana seharusnya hidup kita memuliakan Allah di dalam dunia? Sebagai gambar dan rupa Allah yang telah ditebus, kita hidup memuliakan Allah melalui buah roh yang nampak dalam kehidupan kita. Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dan memberitakan Injil kepada semua orang. Kita akan baca bersama-sama di Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, seringkali pemahaman kita mengenai bagaimana kita dapat memuliakan Allah itu hanya sebatas aspek yang terlihat dengan mata jasmani kita saja. Sebagai contoh, kita mengira bahwa memuliakan Allah itu terjadi ketika kita menjadi pengusaha, tetapi bukan jadi pengusaha biasa saja, tetapi pengusaha yang kaya raya dan terkenal. Atau hanya ketika kita menjadi orang tua yang dapat membesarkan anak kita menjadi seorang pribadi yang berhasil. Atau bahkan kita sebagai murid atau mahasiswa, kita memuliakan Allah pada saat nilai kita adalah nilai yang terbaik di dalam angkatan kita. Sehingga hal-hal yang baik yang kita harapkan pada saat hal-hal itu terjadi di dalam hidup kita, kita berpikir bahwa kita sudah hidup memuliakan namanya. Namun sejujurnya, sering kita memahami topik ini dengan pemikiran yang kurang tepat. Kita beranggapan bahwa memuliakan Allah adalah hal yang sifatnya hanya eksternal atau material saja. Dan pemikiran ini membuat kita terjerumus dalam upaya untuk melakukan aktualisasi diri. Kita menjadi sangat mudah untuk terobsesi dengan setiap upaya-upaya yang kita lakukan, dan seringkali kita mengatasnamakan Tuhan dan juga seringkali berkedok rohani. Namun pada kenyataannya, di dalam upaya-upaya kita, seringkali hal itu adalah terselubung di mana kita sebetulnya sedang mengejar pencapaian pribadi. Disinilah kita perlu bercermin dengan Injil dan menelusuri motivasi hati kita yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita tidak sedang memuliakan Allah, tapi kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Salah satu hal yang akan mengekspos hati kita adalah saat kita menghadapi kegagalan dalam hidup. Dan bagaimana kita menyikapinya. Jika motivasi hati kita adalah memuliakan Allah, maka kegagalan tidak akan membuat kita larut dalam kekecewaan atau keminderan. Injil membuat kita sadar bahwa Allah juga dimuliakan saat kita mengalami perubahan hati dan juga pertumbuhan yang dihasilkan di dalam setiap proses yang kita hadapi, termasuk kegagalan. Melalui kegagalan, kita juga diajar untuk meletakkan keyakinan kita di atas dasar yang benar. Sesungguhnya jika hari ini kita dapat memuliakan Allah, itu semata-mata karena proses perubahan internal yang diawali oleh karya Roh Kudus di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Kita semua di tempat ini yang mati secara rohani dan di mana kita dimampukan untuk hidup di dalam pimpinannya. Dan dari situlah karakter Allah akan semakin nampak, dan di dalam kehidupan kita akan dapat menghasilkan buah roh. Dan semuanya hal itu juga dapat tercerminkan dari bagaimana kita mengambil keputusan dan juga di dalam tingkah laku kita. Dan selain itu, Allah juga dimuliakan saat kita dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat menghidupi Injil dan mencerminkan kasih Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Adapun di dalam kehidupan baru kita, di dalam Kristus, kebenaran ini akan mendorong kita untuk bersaksi dan membagikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, di mana kita menceritakan tentang perbuatan Allah, bagaimana Allah mengampuni kita semua, para pendosa, dan memberikan kita keselamatan. Dan karyanya yang terus-menerus bekerja di dalam hati kita, mengubahkan kita setiap hari. Biarlah motivasi hati kita dikalibrasikan oleh Injil senantiasa. Dan kita kembali bersandar pada pimpinan Roh Kudus di dalam menjalani hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Karena Injil, kita semua dibebaskan dari diri kita
yang egosentris. Kita tidak lagi ditawan dalam perbudakan yang mengacu kepada kepuasan diri. Namun kita dapat menikmati kemerdekaan dan kepuasan yang sejati yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Biarlah ketika kita memuliakan Allah dalam setiap hal yang kita lakukan, kita sebetulnya sedang menghidupi apa yang tercatat di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 30. Yaitu Kristus menjadi semakin besar. Dan aku, Anda, dan saya semakin kecil. Soli Deo Gloria. Saya mengundang setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Hari ini sama-sama kita berdoa di hadapan Allah. Seberapa sering kita menyalahgunakan nama Allah hanya untuk menutupi agenda-agenda atau kepentingan pribadi kita di balik itu. Oleh sebab itu saya mengajak setiap dari kita di tempat ini untuk masuk ke dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Bapa di surga, ampuni kami yang telah menempatkan diri kami sebagai poros di dalam kehidupan kami. Ampuni kami berupaya untuk memuliakan Engkau dengan cara kami sendiri. Dan di dalam proses itu kami menyalahgunakan atau mengatasnamakan Engkau hanya supaya kita dapat melakukan atau menerima apapun yang kita cari. Kita selayaknya dibinasakan karena kita adalah manusia yang berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, ubah hati kami, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah kami dapat menjadi pribadi yang dapat memuliakan Engkau dan Roh-Mu terus-menerus berkarya di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.